Punten kerboma ada abi ya. Pusat pengolahan data dan informasi. Bagian dari sana. Ya. Bagian dari sana. Di ini aja di yang dulu dibongkar di baru aja. Ya. Kalau pendapatan total dari aset yang dipisahkan itu 15,7 triliun. Sisanya 10 sekian dari dana transfer. Tunggu lagi pemotongan dari dana bagasi, pajak dan non-pajak. Kayak itu yang menjerit yang di Kalimantan. Nah, yang mengandalkan dari migas. Ya, kalau saya Balikpapan mana gitu ya. Dibayar nanti di perubahan. Perubahan tahun ini. Iya. Namanya kurang bayar. Kami juga punya piutang ke pusat Pak 472 M kurang bayar 2015 dari bagasi. Ya, siap. Terima kasih Bapak. Hadirin mohon perhatian, Wali Kota Bandung dan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat tiba di tempat acara. Dan sebagai salam pembuka pada acara ini, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara, kita simak bersama sambutan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, Bapak Haji Dadang Suharto, SHMM, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Bandung, Bapak Muhammad Ridwan Kamil, SPMD, yang saya banggakan kawan-kawan saya, Pases, para kepala bidang, para kepala cabang dinas se-Jawa Barat, ada 34 kepala cabang, para kepala seksi, lingkup Dimenda, juga rekan saya yang mewakili dari Biro Hukum, Biro Otak, Biro Keuangan, juga di bersama kita, dan undangan yang berbahagia. Kita tahu bahwa pendapatan kita itu didominasi, pendapatan daerah provinsi itu didominasi dari kendaraan bermotor. Potensi kita seluruhnya hampir 15 juta lebih kendaraan bermotor di Jawa Barat. Hampir 70% pendapatan kita, pendapatan daerah kita, asli daerah, disokong dari pajak kendaraan bermotor. Jumlahnya hampir 11 triliun. Hampir 11 triliun pajak kewenangan provinsi berasal dari pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu, ini salah satu potensi luar biasa yang terus perlu kita kawal, ya, agar betul-betul masyarakat taat untuk melakukan pembayaran pajak. Berbagai upaya agar fiskal kita, keuangan kita tetap stabil. Ya, kalau kondisi sekarang kita tahu dan transfer dari pemerintah sudah mulai dikurangi. Tidak lupa lagi bagaimana kita menggali potensi kekayaan
daerah kita, potensi yang bisa kita ambil pendapatannya. Salah satunya bukan hanya pajak saja, kita juga sudah coba minta ke Biro PBD untuk menginventarisasi aset-aset daerah yang idle, yang tidak lagi dipakai oleh kepentingan pelayanan publik ataupun di pemerintah. Kita inventarisir, kita lakukan kajian, baik itu kerjasama untuk apa? Hasil, khususnya untuk Kota Bandung tidak seperti tahun 2015. Kami masih punya utang kurang bayar Pak, sekitar 30 miliar, insya Allah nanti kami selesaikan di tahun berjalan di perumahan. Itu saja dari kami. Sekali lagi Pak Wali, kami terima kasih kehadirannya dan kehormatan buat kami, buat Pemda, Pak Wali bisa hadir dan mohon kiranya memberikan arahan pandangan bagaimana kami bisa lebih meningkatkan, mendongkrak pendapatan, tentu dengan dukungan kebijakan dari Pak Wali. Saya pikir kerjasama dengan tokoh-tokoh kita lakukan ya, dan sekarang sudah berjalan dengan baik Pak, dan mudah-mudahan ini tentu target-target kita termasuk plan kita akan lebih baik, semakin hari semakin lebih baik, dan masyarakat mencintai kita semua sehingga masyarakat sadar untuk kewajibannya dan pendapatan tetap stabil dan meningkat. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita ikuti bersama forum diskusi Kapita Selecta Fokus Grup ke-7 dengan tema membangun sinergitas kinerja pemerintah provinsi dan kabupaten kota dalam upaya peningkatan pendapatan daerah. Dengan pembicara tunggal Wali Kota Bandung, Bapak Ridwan Kamil, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, seluruh pejabat kota kabupaten Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah di pagi ini mohon izin tadi, mohon maaf saya terlambat karena harus memimpin apel kesiapan kota untuk tim kesehatan Kota Bandung. Jadi karena PON ini sudah dekat, jadi kami juga banyak melakukan persiapan mendukung insya Allah Jabar kali ini. Nah, saya akan bagi dua cerita saya. Pertama tentang struktur masyarakat hari ini khususnya di Kota Bandung, masalah-masalahnya, dinamikanya apa. Kedua nanti keurusan yang fokus kita itu perpajakan. Kalau kita lihat Kota Bandung, ya, Kota Bandung ini kota metropolitan di mana pusat pertumbuhan ekonominya memang di cekungan Bandung ini ada di Kota Bandung. Bulan ini genap usianya 210 tahun. Karena Kota Bandung ini kota baru, dulunya nggak ada kerajaan seperti Jogja atau di mana. Karena kota baru, berarti orang-orangnya juga baru. Ayah saya orang Subang, ibu saya orang Tasik. Jadi semua yang ke Bandung rata-rata orang-orang yang merantau. Paling generasi anaknya yang lahir di Bandung seperti saya. Orang Cina Bandung juga dari Cirebon, yang sekarang ada di daerah Pasar Baru. Jadi ini kota baru lah. Dulu pada zaman keemasannya, si Kota Bandung ini hanya didesain untuk 300.000 orang. Ukuran ayeuna mah hanya untuk 3 kecamatan. Sekarang kami tumbuh menjadi 30 kecamatan. Dari 300.000 sekarang penduduknya 2,4 juta. Dan kami ini tidak punya banyak sawah, tidak punya banyak gas bumi, minyak. Kami tidak punya apa-apa kecuali manusia. Nah, ciri kota yang ekonominya baik dimulai dari infrastruktur. Tidak ada kota berkembang dengan infrastruktur pas-pasan. Jadi kalau mau mengembangkan kawasan-kawasan menjadi nilai tambah ekonomi baru, ujung-ujungnya pendapatan daerah baru, dimulai dengan resepnya membuka pintu infrastruktur. Nah, Kota Bandung ini karena jasa makin lama kotanya padat, makin lama
Jadi penduduk Bandung di siang hari itu 3,4 juta. Si 1 juta itu semuanya naik kendaraan bermotor kira-kira gitu. Jadi itu contoh betapa besarnya harus pergerakan. Nah, Kota Bandung sendiri ini harus dipahami dari strategi ya. 60%-nya itu anak muda di bawah 40 tahun. Ya, mirip-mirip wali kota gitu. Ya. Jadi Pak, dalam berkampanye pembangunan ikuti yang namanya antropometris, maka pengunjung itu nginepnya di Bandung, misalnya di Lembang, dari ke Bandung. Nah, ciri kota yang ekonominya baik dimulai dari infrastruktur. Tidak ada kota berkembang dengan infrastruktur pas-pasan. Jadi kalau mau mengembangkan kawasan-kawasan menjadi nilai tambah ekonomi baru, ujung-ujungnya pendapatan daerah baru, dimulai dengan resepnya membuka pintu infrastruktur. Dan utama apa? Ya, seorang kota yang makin stres rata-rata empatinya hilang, ya. Cueknya tinggi, empatinya hilang. Pak Wali, kami makan dan giringan, mungkin oleh Pak Wali itu. Jadi ya, orang di Indonesia itu kalau melanggar, dia mencari pembenaran. Karena mayoritas tidak bayar pajak, buat apa saya bayar pajak? Tetangga itu gitu. Jadi ada pembenaran. Saya naik trotoar dan seseorang dengan rombongan juga trotoar, berarti ada temannya. Padahal batinnya tahu dia salah kan? Saya bilang sok bu, saya bilang semoga pasang. Saya denda atau saya masukin Facebook Pak Wali, saya bilang gitu. Saya masukin Facebook, nanti tangga saya, aduh saya, mantan saya, wah segala Pak Wali. Mendingan saya mau didenda aja. Jadi orang Indonesia itu lebih takut di hukum sosial dibanding hukum formal. Nah, sekarang gunakan metodologi itu Pak ya untuk meningkatkan saya cerita. Nah, kembali ke Bandung ya, kira-kira itu. Poin kedua dalam kaitan dengan Bandung, saya minggu depan genap 3 tahun Pak jadi wali kota. Dulu saya dosen di ITB, jadi saya membawa kultur ilmiah dalam kepemimpinan saya. Saya rajin survei supaya keputusan saya tidak salah. Saya bangun Pak, buat video aja, comment center. Saya bangun semua instrumen sekarang dengan teknologi. Karena terjadinya korupsi, ya, terjadinya pungli dan lain-lain, terkadang karena tidak ada sistem. Provinsi sudah pakai. Saya ketik aja, kopi, keluar kopi di mana? Di dinas desa di perjalanan dinas terus keluar benar-benar boros. Saya tahun ini memotong 100 miliar perjalanan dinas yang tidak perlu. Karena dikasih plafon, mau beli saksikan kasih. Dan outbound tadi, Jogja outbound ke Bali, dalam Satpol PP, jadi banyak. Kecamatan ada 30 ya, kecamatan ada 30. Dan satu kecamatan anggaran perjalanan dinasnya bisa sampai 2,5 miliar. Kecamatan lain hanya 300 juta kan cuma tanpa budgeting saya nggak hafal. Pendidikan, jangan pendidikan lah, pendidikan lah urusan ini yang nggak PU lah, boleh PU diklik. Nanti keluar klik lagi di kanannya dan seterusnya gitu. Jadi saya, nah sekarang jadi saya dulu berdirinya apa? Dulu kan sebelum bayar utang ke kami. Nah, kita mendatangi mereka itu masih belum keren Pak. Yang keren itu mereka dan kita tidak pernah bertemu rumusnya, itu baru keren. Nah, saya lari ke teknologi. Para inovator-inovator di pajak coba berimajinasi, ada nggak layanan-layanan yang secara aturan memungkinkan tidak ada pertemuan antara manusia dengan manusia, itu baru keren. Singapura sudah begitu Pak.
Di Singapura online service-nya 1.600. Terus saya coba lagi Mr. Mayor, karena di Singapura semua orang sibuk, maka dari sistem negara ini warga tidak pernah ketemu dengan kami. Tapi urusan beres, pajak beres, listrik beres, telepon beres, SIM beres, punya usaha apa perlu. Nah, itu yang saya lagi belajar di Bandung ini. Nah, kita target 2 triliun pajak kita. Salah satunya contoh perizinan Pak, perizinan kita sudah online ya. Untuk menengah besar. Daftarnya online, bayarnya ke online. Terus dokumennya kan ada Pak. Si dokumen dikirim oleh tukang pos Pak kepada warga. Jadi warga tidak pernah sedikit pun bertemu dengan petugas kami kira-kira. Karena saya sudah duga kalau dokumennya suruh ngambil lagi berarti mereka ngantri deui. Berarti mereka kudu libur deui 3 WA gitu kan ya. Terus akhirnya ada perubahan. Saya hanya MOU dengan PT Pos, MOU dan lain-lain. Kami kirimkan dokumen izinnya lewat tukang pos naik motor ke rumah masing-masing. Untuk UKM, nah saya bikin lebih hebat lagi Bu. Untuk bisnis di Bandung di bawah 500 juta, izin kami hilangkan. Cukup lapor via HP. Ya. Nah namanya dapil. Nah orang Bandung mah kalau bikin program harus pakai singkatan. Nah hubungan sosial sudah kami lakukan di Bandung. Reklame-reklame yang tidak bayar pajak kami kasih spanduk merah bahwa reklame ini tidak bayar pajak. Kami sudah pasang stiker di restoran-restoran ini tidak bayar pajak. Karena lagi saya teliti dasar hukum, saya mau posting di media sosial dari tadi. Pasti harusnya nggak bayar Pak, cabang-cabang lain itu marah kami dari rumah itu. Miliar-miliar itu. Kita tanya jawab, tapi berinovasilah kira-kira begitu. Kedua, pahamilah karakter sosial masyarakat. Anak muda tambahnya beda, orang kota tambahnya beda, orang desa tambahnya beda. Gunakan teknologi untuk poin saya, dan ini sudah zamannya. Ini proses-proses peringatan hukuman sosial. Dan yang terakhir tadi gunakan teknologi, gunakan reward management untuk meningkatkan kapasitas kerja kita. Saya kira itu dulu pengantar dari saya. Mungkin 1-2 pertanyaan belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekretaris Bapak Wali Kota yang kami hormati dan saya kira Bapak Kota semua. Cerita Bapak mengenai contohnya sangat inspiratif dan kami di beberapa provinsi melihat bahwa apa yang dilakukan di Kota Bandung menjadikan jalan buat Pemprov bahwa ada pikiran-pikiran yang mencoba memodifikasi persentuhan dengan para klien. Saya kira ini bagian yang menarik. Saya kira Bapak lebih dulu juga pernah ngomong itu dan mudah-mudahan provinsi juga menerima hibah kemudian juga yang Bapak kembangkan dari Bapak dan secara Bandung juga secara masyarakat. Mungkin tidak ada kasih mohon dan Bapak dan Bapak kami bisa mudah-mudahan kami kemudian melakukan itu manajemen pemerintah kota Bandung dengan basis Jadi pertanyaannya bagaimana kontrol yang diambil ini di lapangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesamaan kita adalah kita ini negara. Ya. Bedanya negara menugaskan kita di bidang yang beda-beda. Kalau dikasih cap, kita ini negara kan tidak boleh kalah. Jadi yang namanya semua dari kita ini menjabat ini hanya sementara. Jadi saya tidak pernah mengungkap jabatan selama 5 tahun. Dulu saya warga Pak, kayak warga lainnya, karena takdir Allah jadi wali kota, suatu hari juga jadi warga
Jadi saya bilang antar negara yang nggak boleh pelit, kira-kira begitu. Maka waktu saya berhasil dalam 2 tahun membangun 300 software, saya 6 bulan terakhir saya kasih Pak sudah kota-kotanya lebih ke 30 kota kabupaten se-Indonesia, paling jauh ke Kabupaten Merauke, datang ke Bandung dan bilang Pak, Bapak shopping aja dari 300 software, terserah Bapak bawa pulang oleh-oleh yang mana sesuaikan dengan kebutuhan dan situasi. Nah itu saya lakukan ya. Karena mohon maaf, pemerintah pusat dalam urusan smart city ya, software ini belum benar, kan belum nama menteri kan begitu. Karena belum benar masa dia ada nunggu apa tidak jelas. Dulu saya teleponan kumpul 30 kota kabupaten nah ini mulai pasca provinsi Bandung ini dengan sekitar 23 Pak saya tanda tangan. Oke, karena saya dosen, kita lihat ilmiahnya, ilmiah. Loba ngawal dulu, loba bener nggak bisnis. Loba bener kan ngawal dulu kan tidak ada ribu-ribu kayak bapak itu konten paling 5% Pak. 95% usahanya benar, 5% kurang ada macam-macam. Masa kita kalah dengan 5%? Kan? Kita rubah pola pikirnya. Sok bisnis lah. Nah, saya ada tim ngecek Pak, tapi ngeceknya teh satu sampling random dan belakangan. Kalau dulu dicek dulu baru berbisnis kan. Nah, di proses mengecek inilah jadi komunikasi manusia dengan manusia, mau lambat atau mau cepat, jadi ribut kan. Di proses komunikasi ini menjadi KKN, di proses komunikasi ini menjadi perlambatan. Dikalikan ribuan, benar ya. Betapa ekonomi kami tidak bergerak gara-gara proses ini. Sekarang 30.000 bisnis lahir hanya dalam waktu 4 bulan. Ekonomi bergerak, ada yang dipekerjakan. Wah, luar biasa. Nah, si teori 5%, saya kira pasukan pengecek lewat kelurahan kecamatan. Lurah camat kan desentralisasi Pak. Tolong monitoring ini usaha-usaha baru ini ada nggak yang kasat mata macam-macam kira-kira. Dan hasilnya ada, tapi tidak banyak. Hitungan jari Pak, maaf ya. Dari 30.000 itu hitungan jari yang komplain yang saya periksa untuk diperbaiki. Apakah melanggar isu lingkungan, isu tetanggaan, isu batas dan lain-lain. Di Indonesia belum ada kebijakan ini. Maka waktu Pak Menteri datang, dia kaget, kok bisa Pak Menteri itu bisa. Kumaha nawai itu nawai Pak Menteri mau dijadikan contoh Pak di Indonesia supaya PKN ini gerak. Karena Indonesia ini negeri UKM sebenarnya. 60% ekonomi kita itu domestik. Kita menjual untuk diri kita sendiri. Maka waktu 2008 krisis ekonomi, Indonesia ada dapat. Karena kita tidak bisa stok ordernya oleh orang luar kan. Kita karena ordernya orang kita sendiri. Bandung itu Pak, setahun transaksi online 16 juta. Setahun. 10 jutanya transaksi barang Bandung dibeli orang luar online. 6 jutanya barang orang luar dibeli juga. Maka sekarang jualan jilbab, jualan tas, jualan apapun ya rata-rata sudah online. Meninggi badan, langsing, pemutih, iklan also dukungnya itu berseliweran jadi sebuah kesimpulan dari saya. Siapa yang tidak mau berinovasi umurnya pendek, bisa umur biologisnya maupun umur karirnya atau umur si eksistensi kerjaannya kayak gitu. Tapi siapa yang berinovasi terus setiap hari itu umurnya panjang. Umur biologisnya, umur karirnya, umur eksistensi binatang dan seterusnya. Maka pesan saya hari ini, mari berinovasi, ya. Berpikirlah seperti warga makin sibuk, warga hanya ingin suatu hari nanti semua urusan perpajakan cukup pakai jempol, tidak pernah sedikit pun melangkahkan kaki untuk melakukan sesuatu kira-kira. Karena apa? Di Singapura sudah begitu. Jadi artinya kalimat awal ini tidak ngarang-ngarang.
Nanti lain waktu kita bahas lagi lebih mendalam. Untuk itu kami minta Pak Tulus untuk awal. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dengan berdoanya, demikianlah kita ikuti bersama forum diskusi Kapital Selekta Forum 10 dengan pembicara Tunggal Wali Kota Bandung. Kami haturkan terima kasih atas kehadiran Wali Kota Bandung, Bapak Ridwan Kamil. Untuk itu kami mohon kepada Bapak Ibu untuk tidak meninggalkan ruang acara. Tapi yang pasti mah dari kita ada kabar baik. Di anggaran perubahan ada 30 miliar masuk dari provinsi sebagai piutang pajak bagi hasil kendaraan bermotor. Jadi buat nutupin DAU kan lumayan ya Pak ya, nambah-nambah. Tapi bukan karena target yang nggak tercapai Pak, target. Ya itu mah ada provinsinya. Kalau kita kan ngikut aja, provinsi tercapai kita dapat ke Bandung itu 30% ya? 30% bagi hasil kan 30. Ya. 704 miliar. Dari seluruh mobil motor yang ada ini 70% pajaknya ke provinsi, 30% pajaknya ke kota kabupaten. Jadi kalau targetnya naik, kita kan senang dapat dana bagi hasilnya tinggi. Maka sekarang kita lagi menggencarkan camat-camat lurah supaya memotivasi warga membayar pajak kendaraan. Walaupun pajaknya ke provinsi dulu, tapi nanti larinya 30%-nya ke kami lagi. Supaya menutupi, karena banyak disinyalir orang punya motor, mobil, terus malas dan terlambat bayar pajak. Tadi Pak yang sanksi sosial akan diterapkan Pak? Kayaknya lagi dipikirkan, karena itu berlaku untuk semua pengemplangan pajak. Kalau metode itu jangan dulu. Yang metode Australia itu. Tapi intinya itu mewakili situasi orang kan malas bayar pajak, kecuali ditegur dulu, diancam dulu baru turun. Metode yang memuji itu juga bisa nggak diterapkan? Lagi dikaji, saya udah bilang ke Pak Emma tolong kaji. Tapi bisa diterapkan buat bisa. Ke kita kirimi surat bermotor. kirimi surat dulu sehingga semua punya dokumen pajak. Nanti kalau udah bayar pajak, tinggal difoto atau dikirim si potongan kuponnya lah hasilnya. Itu dibalik, jadi memotivasi, dan itu berhasil di Australia. Tindak lanjut dari sini ada Nah ini mah kita udah ada kerjasama itu peningkatan pajak, karena di Bandung masih belum optimal semuanya. Belum optimalnya gimana Pak? Ya masih akhirnya tetap rakyat pajak, kayak nunggak setahun. Berapa persen sih Pak? Saya nggak ada datanya mungkin ada di bawah. Yang Bandung nggak bayar pajak. Tapi Bandung kontribusinya paling tinggi katanya. Paling tinggi ya Bandung. Karena merubah pola pikir orang dewasa mah ada hasil. Dibanding anak-anak yang lebih paham dan lebih ceria dalam menyambut Tapi gagasan. perlu surat edaran nggak perlu semua sekolah mewajibkan misalnya anak kelas Dari kapan-kapan. Ya, nuhun. Pak Wahyu, maaf kita ketulungan Pak.